Ya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Matematika Komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai model matematika. Jadi, model di sini bukan foto-foto model yang seperti ada di dalam pikiran kita biasanya ya, tapi model itu sebenarnya penyederhanaan atau abstraksi dari fenomena yang sesungguhnya. Ya, jadi misalnya ada fenomena yang ingin diteliti karena rumit dan kemampuan kita untuk menelitinya terbatas, makanya kita perlu menyederhanakannya, ya. Jadi penyederhanaan dari kondisi yang sesungguhnya itulah yang disebut model, ya. Atau sederhananya model itu adalah contohnya, ya. Oke, secara umum model itu ada 4 jenis, ya. Yang pertama model fisik. Jadi model fisik itu menggambarkan kondisi sebenarnya dari hal yang mau diteliti dalam bentuk 3 dimensi. Ya, jadi punya panjang, lebar, dan tinggi, itu 3 dimensi. Nah, contohnya model fisik itu adalah kalau misalnya kita pergi ke pameran perumahan atau kalau ada yang pernah memasuki museum-museum atau yang paling dekat itu gedung Manunggal ya. Dulu namanya Manunggal, sekarang sudah ganti nama Gedung M. Yusuf ya, di Jalan Jenderal Sudirman, dan di depannya juga ada Rumah Sakit Pelamonnya. Nah, di dua tempat tersebut ada maket ya, ada miniatur dari bangunan aslinya ya. Nah, itulah model fisik. Contoh lain model fisik yaitu kalau misalnya saya bertanya yang mana ketua kelas, kemudian Anda memberikan saya patung yang betul-betul mirip seperti ketua kelas. Ya, nah patung itulah yang dinamakan model fisik. Ya, jadi dia digambarkan dalam bentuk menggambarkan entitas yang mau dijelaskan dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Yang kedua adalah model naratif. Model naratif dari kata narasi itu bercerita ya. Jadi model naratif itu dia menggambarkan entitasnya itu baik itu secara lisan atau tulisan. Ya. Jadi kalau saya bertanya yang mana ketua kelas, kemudian Anda mencoba gambarkan ya, menjelaskan ke saya. Ketua kelas itu laki-laki, rambutnya pendek, dia putih, tinggi, dan seterusnya. Ya, jadi itu model naratif, Anda bercerita. Nah, semua komunikasi bisnis adalah model naratif, ya. Sehingga model naratif merupakan model yang paling populer digunakan. Coba lihat iklan-iklan, itu model naratif, ya. Jadi iklan HP misalnya. Jadi dia menggambarkan apa yang dia jual itu ya bentuknya minimalis, RAM-nya sekian, ROM-nya sekian dan sebagainya, ya. Jadi itu model naratif. Model yang ketiga adalah model grafik, menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol atau bentuk. Nah, flowchart ya, flowchart yang Anda sudah pelajari di PTI dan di FD ya, di FD atau data flow diagram itu dua contoh model grafik. Jadi dia menggambarkan dalam bentuk garis-garis atau simbol-simbol atau bentuk-bentuk ya. Kalau Anda pergi ke kantor kecamatan, kantor kelurahan, di situ banyak grafik-grafik ya, baik itu berbentuk grafik lingkaran, grafik batang ya dan seterusnya, histogram. Nah, itu mencoba menggambarkan kondisi penduduk di lingkungan tersebut dalam bentuk grafik seperti itu. Berapa jumlah wanita dalam kelurahan atau kecamatan tersebut, berapa jumlah prianya ya, atau misalnya berapa PNS, berapa anak-anak, berapa yang menganggur dan seterusnya ya. Jadi mencoba menggambarkan dalam bentuk
grafik, itu model grafik ya. Foto juga, misalnya saya bertanya, yang mana ketua kelas di sini, kemudian Anda kasih lihat saya fotonya, ini Bu, atau Anda gambarkan, lukiskan wajahnya. Nah, itu adalah model grafik ya, menggambarkan entitas dalam bentuk simbol atau bentuk ya. Nah, model yang terakhir itulah yang akan kita bahas, yaitu model matematika. Matematika itu erat hubungannya dengan rumus. Jadi model matematika itu adalah menggambarkan kondisi sebenarnya dalam bentuk rumus ya, dalam bentuk rumus. Nah, semua rumus atau persamaan matematika itu adalah model matematika. Jadi model matematika itu banyak digunakan para manajer bisnis supaya apa? Ya, kita lihat keunggulannya ya. Jadi ada dua keunggulan dari model matematika, yaitu yang pertama, dia teliti dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek. Yang kedua adalah kemampuannya untuk memprediksi. Nah, itulah yang membuat para manajer bisnis itu lebih suka menggunakan model matematika. Ya. Kemampuan memprediksi pasar dan seterusnya, ya. Terus kemampuan menjelaskan hubungan-hubungan. Misalnya tingkat daya beli dengan harga produk dan sebagainya ya. Oke, struktur model matematika disajikan dalam bentuk fungsi persamaan ya. Jadi di dalamnya ada variabel-variabel dan ada kita akan menggunakan regresi untuk membentuk fungsi tersebut atau membentuk model matematika tersebut ya. Nah, jadi analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi, jadi di dalam analisis regresi ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. Ya. Dan yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable atau variabel yang dipengaruhi. Jadi satu variabel yang mempengaruhi, satu variabel yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi itu yang independen, yang dipengaruhi itu adalah dependent, ya. Variabel yang mempengaruhi biasa disimbolkan dengan X dan variabel yang dipengaruhi disimbolkan dengan Y. Ya. Jika dalam persamaan regresi hanya ada satu variabel bebasnya dan satu variabel terikatnya, maka itu dinamakan regresi sederhana. Jadi nanti kita akan mempelajari dua regresi. Yang pertama yang sederhana yaitu kalau dia cuma terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu sederhana. Nah, kalau variabel bebasnya lebih dari satu, maka itu disebut persamaan regresi berganda. Ya, variabel bebasnya lebih dari satu, apakah 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, seperti apa struktur dari model matematika? Jadi, strukturnya secara umum itu seperti ini. Ya, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah beta 2 X2I tambah beta 3 X3I dan seterusnya. Ya, di mana unsur-unsur yang ada di dalam model matematika tersebut ada variabel terikat yaitu tadi Y, dependent variable, kemudian ada variabel-variabel bebas, ada X1, X2 dan seterusnya. Ingat tadi kalau cuma satu di X-nya, cuma X1 berarti itu sederhana. Jadi dia sampai di sini saja rumusnya. Yang di sananya tidak ada. Kalau lebih dari satu, apakah 2, 3, 4 dan seterusnya, itu regresi berganda. Ya. Jadi Y itu variabel terikat atau dependent variable dan X itu variabel bebas. Beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya itu adalah parameter model atau biasa kita namakan koefisien regresi, ya. Oke.
Nah, karena ini semua adalah taksiran, maka rumus umumnya adalah seperti ini. Struktur umumnya itu seperti ini. Y topi, ya, kalau taksiran dalam matematika itu disimbolkan dengan topi. Y topi adalah B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 dan seterusnya. Ya. Jadi tergantung berapa banyak variabel X-nya. Jadi Y itu terikat, X itu bebas. Kalau dia regresi sederhana, maka dia rumusnya cuma seperti ini. Ya, B0 tambah B1 X. Jadi X-nya cuma 1. Kalau dia regresi berganda, maka dia sampai 2 di sini. Atau sampai 3 dan seterusnya. Jadi B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Jadi X-nya lebih dari 1. Variabel bebasnya lebih dari 1. Ya. Oke. Jadi ini adalah regresi sederhana karena X-nya cuma 1. Variabel bebasnya hanya 1. Ya, karena cuma 1 jadi kita tidak perlu tulis X1 karena memang dia cuma 1. Kalau dia ada lebih dari 1, maka kita kasih nama. Yang pertama itu kita namakan X1, variabel bebas yang kedua kita namakan X2 supaya bisa dibedakan. Ya, jadi karena kalau cuma 1 maka X saja. Nah, untuk mendapatkan nilai Y topi ini, maka kita perlu mengetahui berapa nilai B0 dan B1. Untuk mendapatkannya, ini rumus untuk memperoleh nilai B0 dan B1. Jadi, B0 itu adalah sigma Y. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah semua Y. Jadi, nanti ada data-data Y-nya. Nah, kita jumlahkan semua Y-nya. Dikali jumlah semua X pangkat 2. Jadi, variabel bebasnya dikuadratkan dulu, baru hasilnya dijumlahkan. Bedakan dengan yang ini. Ya. Kalau yang ini, semua variabel bebasnya, X-nya dijumlahkan dulu, setelah dijumlahkan baru dikuadratkan. Kalau yang ini, dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Ingat ya, dikuadrat, yang dalam kurung dulu dikerja. Berarti kalau yang dalam kurung ini, dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Kalau yang ini, dalam kurungnya adalah dijumlah dulu. Nih, dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Ya, jadi ini rumusnya B0 dan B1. Nah, N itu adalah banyaknya data yang digunakan, ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana caranya membuat model. Ya. Kita ambil contoh regresi linear sederhana dulu, ya. Jadi ini ada 5 sampel, ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan sampel secara acak tentang pengaruh lama belajar. Berarti variabel yang mempengaruhi adalah lama belajar. X, variabel yang mempengaruhinya, lama belajar. Terhadap nilai ujian, berarti nilai ujian itu adalah yang dipengaruhi. Ya, jadi pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian. X-nya lama belajar, Y-nya nilai ujian. Jangan terbalik itu, ya. Nah, ada orang yang 4 jam belajar, nilai ujiannya 40. Ada 6 jam belajar, nilai ujiannya 60. Ada yang 7 jam, nilai ujiannya 50. Ada yang 10 jam, nilai ujiannya 70. Yang 13 jam, nilai ujiannya 90. Jadi ini beragam, ya. Nah, kita mau lihat pengaruhnya lama belajar terhadap nilai ujian. Apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif? Berpengaruh positif itu kalau semakin bertambah X-nya, Y-nya juga bertambah. Itu berpengaruh positif. Kalau X-nya berkurang, Y-nya juga berkurang. Ya, jadi itu berpengaruh positif. Kalau berpengaruh negatif itu, kalau X-nya bertambah, Y-nya justru berkurang, atau sebaliknya X-nya berkurang, Y-nya bertambah. Itu namanya berpengaruh negatif, artinya dia berlawanan. Ya, oke. Sekarang caranya adalah karena yang dibutuhkan adalah jumlah semua Y, jumlah semua X kuadrat, jumlah semua X, jumlah semua X kali Y, ya. Maka kita cari berapakah jumlah semua X, berapa jumlah semua Y, jumlah semua X kali Y, jumlah semua Y kuadrat. Jadi dia seperti ini.
ya. Nah, jadi dihitung 40 tambah 60 90 tambah 50 40 tambah 60 100 tambah 50 150 tambah 70 220 tambah 30 tambah 90 310. Jadi jumlah semua Y adalah 310. Jumlah semua X 4 tambah 6 10 tambah 7 17 tambah 10 27 tambah 13 40. Begitu seterusnya. Ini X pangkat 2, berarti semua nilai X yang ini dikuadratkan. 4 pangkat 2, 16. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 10 pangkat 2, 100. 13 pangkat 2, 169. Ini X kali Y. Berarti ini X kali Y. 4 kali 40, 160. 6 kali 60, 360. 7 kali 50, 350. 10 kali 70, 700. 13 kali 90, 1170. Ya, maka jumlahkan ini semua. Dapatlah ini. Y kuadrat 40 pangkat 2 1600. 60 pangkat 2 3600. Begitu seterusnya baru dijumlahkan. Supaya lebih mudah, maka kita pakai bantuan Excel. Nah, perhatikan cara hitungnya dengan menggunakan Excel. Tadi kita hitung X kuadrat. Berarti sama dengan ini X, disorot X-nya, baru pangkat itu sif 6, 2. 4 pangkat 2, 16. Kalau X kali Y, berarti ketik sama dengan, selalu sama dengan dulu ya untuk menghitung. X dikali, kali itu sif 8, Y, sorot Y. Ya, jadi ini B2, ini kolom B, baris kedua, ini Y-nya kolom A, baris kedua. Ya, enter. Kemudian hitung lagi Y pangkat 2 sama dengan sorot Y pangkat sif 6 2. Enter. Nah, untuk yang lainnya tinggal di copy. Jadi blok dulu semuanya seperti ini ya. Sorot dari sini ya, kemudian taruh pointer di sini. Kalau sudah muncul tanda tambah seperti ini, tinggal ditarik ke bawah. Jadi otomatis. Nah, sekarang jumlahnya bagaimana? Jumlah semua Y, sigma Y, berarti caranya sama dengan ya, klik sum. Sum itu jumlah, ya ini add all the number in a range, ya. Jadi sorot semua dalam range-nya. Ya, baru tutup kurung, enter. Untuk ke sampingnya sigma X kuadrat dan seterusnya tinggal di copy ini. Ya, seperti tadi, ini copy rumusnya ke samping. Jadi sigma Y 310, sigma X 40, sigma X kuadrat 370, sigma X Y 2740, sigma Y kuadrat 20.700. Sama dengan yang tadi ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi hitung. Cukup dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya. Jadi kita lihat ya hasilnya sama yang tadi ya kita hitung pakai Excel. Nah sekarang nilai-nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya tadi untuk mencari B0 dan B1. Ya. Jadi untuk menghitung B0, sigma Y kali sigma X kuadrat. Ini sigma Y 310 kali sigma X kuadrat 370. Nih, 310 kali 370. Hasilnya 114.700. Ya, boleh pakai Excel, boleh juga pakai kalkulator biasa. Kemudian dikurangi sigma X kali sigma XY. Sigma X itu ini 40. Sigma XY ini 2740. 40 kali 2740 hasilnya 109.600. Ini dikurangi ini hasilnya 5.100. Sekarang yang dibawanya N kali sigma X kuadrat. N itu banyaknya data. Hitung banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5. Nih. 5 kali sigma X kuadrat 370. Dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X ini 40 dikuadratkan. 40 kuadrat 1600. Ya, jadi hasilnya nanti B0-nya itu 20,4. B1-nya pakai rumus tinggal dimasukkan kayak tadi didapat 5,2.
Maka Y topinya, model matematikanya adalah ini. B0 20,4 ditambah B1 5,2 X. B0 tambah B1 X. Jadi kita sudah dapatkan B0 dan B1-nya. Jadi rumusnya adalah Y topi sama dengan B0 tambah B1 X. Ya, jadi inilah model matematikanya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan persamaan regresi sederhana di atas, maka dua hal yang kita bisa ketahui. Yang pertama, yaitu lamanya belajar mempunyai pengaruh positif. Dari mana ditahu berpengaruh positif? Karena lihat saja nilai B1-nya. Ya, B1-nya adalah positif 5,2. Ya, yang ini. Ya, jadi positif 5,2. Maka dia berpengaruh positif terhadap nilai ujian. Artinya apa? Jika dia semakin lama belajar, maka nilai ujiannya juga semakin tinggi. Semakin besar X, semakin besar juga Y-nya. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, karena koefisien regresi B1 itu adalah positif 5,2, berarti setiap penambahan lama belajar atau X sebesar 1 jam. Jadi kalau setiap X bertambah 1 jam, maka nilai Y juga pasti akan bertambah sebesar 5,2 poin. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi kalau kita X-nya 1 di sini berarti 20,4 tambah 5,2 berarti dia dapat 25,6. Kalau X-nya 2 ditambah lagi 1 jam, maka 20,4 tambah 5,2 kali 2 10,4, maka ini menjadi 30,8. Terjadi peningkatan sebanyak 5,2 poin. Ya. Dari X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 terjadi peningkatan 5,2 poin. Jadi itu yang dimaksud, ya. Oke. Sekarang kita perlu memeriksa apakah model yang kita temukan ini 20,4 tambah 5,2 X itu sudah tepat atau kurang tepat. Ya, kenapa kita perlu hati-hati dalam membuat model. Ya, jadi sebenarnya tidak sesederhana yang saya bahas sekarang, ya, karena banyak variabel-variabel yang harus kita analisis. Cuma ini kan kita cuma belajar bagaimana itu membuat model matematika secara sederhana dulu, ya. Jadi model itu harus dapat didesain menjelaskan hubungan antar variabel sampai rinci sekali. Karena yaitu tadi model matematika itu kelebihannya itu dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, dapat memprediksi. Makanya memang harus rinci sekali. Untuk menjelaskan relasi antar variabel secara garis besar tergantung pada tujuan analisis yang kita kehendaki. Jadi, untuk memeriksa apakah model kita sudah tepat atau belum, maka kita bisa menggunakan nilai R kuadrat untuk menganalisanya, ya. Jadi nilai R kuadrat itu diperoleh dari JKR dibagi JKT. JKT bukan Jakarta ya, tapi jumlah kuadrat total. JKR itu adalah jumlah kuadrat regresi. Ya, JKR dibagi JKT. Nah, JKR-nya itu rumusnya seperti ini. Ya. Jumlah semua X kali Y dikurang jumlah semua X dikali jumlah semua Y dibagi N, baru hasilnya nanti hasil pengurangannya dikuadratkan. Tadi kan kita sudah lihat tabelnya berapa nilai-nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, dan seterusnya ya. Dibagi sigma X kuadrat kurang sigma X di pangkat 2 kan dibagi N. Kalau JKT begini rumusnya. Maka kalau sudah didapat JKR dan JKT-nya, maka bolehlah kita menemukan R kuadrat, yaitu JKR dibagi JKT. Ya. Jadi R kuadrat itu adalah ukuran keragaman di sekitar rata-rata yang dapat dijelaskan oleh model. Ya. Jadi berapa hal yang boleh dijelaskan oleh model tersebut. Nah, kriterianya yaitu kalau nilai R kuadratnya semakin mendekati 1, maka makin baik model regresi tersebut. Sebaliknya, kalau R kuadrat justru mendekati 0, maka modelnya kurang bagus.
Jadi nilai R kuadrat itu hanya berkisar antara 0 sampai 1. Tidak akan kurang dari 0. Jadi kalau nanti ada yang menghitung R kuadrat dan hasilnya negatif, berarti salah itu. Ya, R kuadrat tidak akan pernah negatif. Jadi nilainya itu hanya dari 0 sampai 1. Paling kecil 0 dan paling besar 1. Jadi kalau nanti ada yang dapat R kuadratnya sama dengan 1,5, berarti dia salah hitung itu. R kuadrat itu paling maksimal 1. Jadi nilainya hanya antara 0 dan 1. Semakin mendekat ke 0, apakah dia 0,1, 0,2, 0,3, berarti modelnya kurang bagus. Tapi kalau mendekati 1, misalnya 0,8, 0,9, 0,7, berarti makin baik model regresinya. Ya. Jadi supaya lebih mudah menentukan modelnya baik atau kurang baik, maka kita tentukan saja nilai tengahnya itu 0,5. Kalau di bawahnya 0,5 berarti kurang bagus, di atasnya 0,5 mendekati 1 berarti itu bagus. Ya. Oke, dari contoh yang tadi kita hitung, tinggal masukkan nilai-nilainya di sini baru hitung. Nah, kita dapatkan JKR-nya 1352 dan JKT-nya 1480. 1352 dibagi 1480 hasilnya adalah mendekati 0,9. Kalau 0,9 itu mendekati 1. Berarti karena dia mendekati 1, maka model 20,4 tambah 5,2X dapat kita katakan bagus. Karena R kuadratnya mendekati 1. Ya. Nah, cara lain untuk mendapatkan ini semua nilai-nilai ini JKR, JKT, R kuadrat, B0, B1 ya. Tanpa harus menghitung-hitung seperti ini, kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan SPSS ya untuk mencari analisa regresi. Oke, saya jelaskan kita pakai Excel saja dulu. Nanti di mata kuliah statistik baru kita menggunakan SPSS ya. Nah, perhatikan caranya ya. Jadi pilih dulu data ya dari home, insert, text layout, yang kita pilih adalah data. Nah, di sini belum ada muncul analisis toolpath-nya ya. Maka untuk memunculkannya caranya klik kanan sembarang toolbar di sini, klik kanan baru pilih customize quick access toolbar nih. Customize quick access toolbar ya. Oke. Setelah itu pilih add-ins nih, add-ins ya. Nah, di sini kita lihat ya, analisis toolpath itu masih inactive application, jadi belum aktif. Nah, sekarang kita mau aktifkan. Caranya diklik dulu dia, bukan yang VBA ya, yang biasa saja. Klik dia baru pilih go. Ya, baru klik analisis toolpath ya, dicentang analisis toolpath baru oke. Nah, muncul otomatis di sebelah kanan sini data analysis ya. Nah, sekarang tinggal kita klik data analysis, baru pilih karena kita membahas tentang regresi, pilih regression nih. Ya, baru oke. Nah, input Y-range, sorot nilai Y. Nilai Y saja ya, jangan sigmanya. Kemudian pindah lagi ke sini, input X-range, sorot nilai X. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi, perhatikan di sini. Ini intercept-nya. Ya, intercept-nya yang paling bawah ini koefisien intercept inilah B0. B0-nya tadi 20,4. Kemudian B1 itu koefisien X variabel 1. Ini B1 5,2. 20,4 tambah 5,2 X. Ya. Nah, kalau JKR jumlah kuadrat regresi. Jumlah itu sum, kuadrat itu square, regresi itu regression. Jadi jumlah kuadrat regression itu ini SS ya. SS regression. Ini JKR-nya adalah 1352. JKT itu SS total, jumlah kuadrat total. Sum square total ya. Jadi SS total, ini total
Nih 1480. Ini JKR-nya, ini JKT-nya. Ya. R kuadratnya itu JKR dibagi JKT itu ini R square, R kuadrat 0,9. Sama kan dengan yang tadi kita dapatkan, ya. Oke, itu tadi regresi sederhana. Sekarang kita melangkah pada regresi berganda, ya. Jadi ini ada contoh regresi berganda, itu X-nya ada 2. Ya, ini Y-nya, ini X1 dan X2. Ya. Jadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena dia berganda, maka dia tidak lagi sederhana, maka dia akan lebih rumit lagi menghitungnya, tidak sesederhana tadi, ya. Jadi ini yang harus kita hitung. Jadi ada banyak, ya. Y, X1, X2, ya. Kemudian cari dulu, yang pertama adalah cari dulu rata-ratanya. Y bar ada garis di atasnya, itu namanya Y bar. Y rata-rata, ya. Jadi rata-ratanya itu diperoleh dari jumlah semua Y dibagi, ya, jumlah semua Y 480 dibagi banyaknya data 12 nih. 480 dibagi 12. Jadi dapatnya Y rata-ratanya 40. Jadi nanti di sini Y kurang Y rata-rata berarti nih 36 dikurang 40 minus 4. 39 dikurang 40 minus 1. 35 dikurang 40 minus 5. Begitu seterusnya. Nanti hasilnya ini dikuadratkan. Min 4 dikuadratkan menjadi positif 16. Min 1 dikuadratkan positif 1. Begitu seterusnya. Sekarang X1 lagi. Cari dulu X1 rata-rata. Jadi jumlah semua X1 baru bagi banyaknya data. Banyaknya data ada 12. 240 bagi 12 dapatnya 20. Ya, berarti semua nilai X1 ini kita kurangi 20. 24 kurang 20, 4, 19 kurang 20, min 1, begitu seterusnya. Begitu untuk X2 juga, ya. Jadi kita dapatkan ini. Nah, setelah didapat, langkah kedua adalah kita hitung standar deviasi. Rumusnya standar deviasi, ya, masing-masing untuk Y, berarti sigma Y kurang Y rata-rata kuadrat, sudah ada nih tadi. Sigma Y kurang Y rata-rata kuadrat, ini 206, ya, seperti itu. 106 dibagi N. N-nya banyak datanya tadi 12 dikurang 1, 11. Dapatnya ini diakarkan, dapatnya 4,327. Begitu seterusnya. Ya, untuk X1, X2. Nah, setelah itu hitung kuadrat varian. Ya, ini kuadrat varian dikuadratkan. Y dikuadratkan, X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, baru korelasinya. X1 dikali dengan Y, X1 dikali dengan X2, X2 dikali dengan Y. Jadi ini dihitung, ya. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti kan tinggal dikali-kali, ya, pakai Excel dihitungnya. Maka langkah selanjutnya kita hitung korelasinya. Antara X1 dengan Y kita kasih kode Y1, berarti Y dengan X1. Nah, ini rumusnya. Ya, ini diakarkan. Tinggal dimasukkan ke dalamnya, ke dalam rumus. X2 dengan Y berarti Y2, berarti Y dengan X2. Jadi ini dihitung adalah X2 dengan Y. X2 dengan Y. Tinggal sama saja rumusnya, tapi kita ganti X-nya saja. Kalau di sini X1 dengan X2. Ya, seperti itu. Oke, setelah didapat korelasinya, maka yang keempat kita hitung nilai betanya. Beta karena regresi berganda beta 1 dan beta 2. Ya, masukkan rumusnya yang tadi dari korelasi-korelasi. Ini korelasi Y dengan X1, Y dengan X2, X1 dengan X2, ya. Ini didapat. Setelah didapat nilai beta, maka yang terakhir yang kita mau cari adalah B0, B1 dan B2. Tinggal dimasukkan dalam rumus, ya. Beta 1 yang tadi diperoleh dikali standar deviasi Y dibagi standar deviasi X1 yang tadi kita hitung di awal. Ya, jadi diperolehlah B1, B2 dan B0. Ya. Nah, ternyata kita dapatkan rumusnya seperti ini. Jadi B0-nya 44,955 tambah B1-nya ini positif 0,396 dikurang B2-nya, ya, kenapa ditambah B2? B2-nya minus 1, berarti tambah ketemu kurang, berarti kurang 1,03 X2. Dari sini apa maknanya? Maknanya X1 itu berpengaruh positif. Kenapa? Karena nilainya positif 0,396.
Sedangkan B2 itu X2 itu berpengaruh negatif. Kenapa? Karena B2-nya itu negatif 1,03. Artinya kalau X2-nya bertambah 1, Y-nya justru berkurang sebanyak 1,03. Kalau X1-nya bertambah 1, Y-nya juga bertambah sebanyak 0,396. Ya, itu tadi kesimpulannya. Oke, sekarang kita mau cek apakah modelnya sudah tepat. Jadi kita cari R kuadratnya. R kuadratnya kita di sini tidak gunakan lagi JKR dibagi JKT, tapi ini rumusnya ya. Jadi ternyata setelah dihitung dapatnya 0,195. 0,1 itu mendekati 0 bukan mendekati 1 ya. Karena dia kecil 0,1. Maka karena dia mendekati 0 maka modelnya dianggap kurang bagus atau lemah ketepatannya, kurang tepat modelnya. Ya. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan ini tadi ya tabel ANOVA-nya yang kita pakaikan Excel tadi ini ya. Nah, sekarang kita buat tabel ANOVA untuk regresi berganda. Ya, kita copy saja ini nilai-nilainya. Ya. Kita masukkan ke Excel. Oke, jadi ini datanya tadi kita tinggal klik data analysis ya. Nah, kemudian pilih regression, oke. Baru ganti nilai Y-nya ini. Nah, sorot semua nilai Y. Kemudian nilai X-nya sorot karena ada dua, sorot X1 dan X2. Seperti itu. Ya, jadi sorot dua-duanya X1 dan X2. Baru pilih oke. Nah, kita dapatkanlah nilainya. Ini langsung otomatis muncul tabel ANOVA-nya. Ini tadi R kuadratnya 0,19 ya. Kemudian B0-nya ini 44,99. Jadi mungkin beda 0, saja ya, komanya di belakang saja yang beda. Tadi 44,95. Kalau ini 44,99 ya, cuma beda 0,04. Ini X1 B1-nya positif 0,3. Ini B2-nya minus 1,03 ya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang kita dapatkan secara langsung dengan menggunakan data analysis ya. Pasti akan selalu sama dengan yang perhitungan. Oke, dengan demikian selesai materi kita mengenai model matematika ya. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa, sehat selalu, Tuhan memberkati.